Shalom. Ya, kita berkumpul lagi, kita bertemu lagi dalam family altar. Kita akan mempelajari banyak hal, mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa syafaat, kita juga akan sharing-sharing, diskusi satu dengan yang lainnya, dan kita bisa menyapa rekan-rekan kita, kesehatan kita, bagaimana keadaan kita, dan semua yang terjadi dalam seminggu ini. Kita bersyukur penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke dalam puji-pujian, dan masuk ke dalam penyembahan, dan masuk ke dalam doa-doa kita akan doa dulu, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Pada hari ini, seberapa yang ada yang berkumpul di dalam Zoom meeting FA pada hari Selasa, setiap hari Selasa, Bapak kami bersyukur Tuhan menyertai akan setiap kami dalam kesehatan kami, dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami, penyertaan Tuhan yang nggak pernah berakhir atau tidak pernah putus-putusnya Bapak. Bapak kami bersyukur untuk setiap apa yang kami sudah lakukan, apa yang kami kerjakan pada hari ini, biarlah semua tetap nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan ditinggikan, Bapak. Bapak, saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap apa yang kami miliki, mulai dari mulut kami, mulai dari tangan kami, seluruh tubuh kami, atau seluruh kehidupan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan. Dan biarlah nanti di saat kami mendengarkan firman, mempelajari akan firman-Mu, kami mendapatkan hal yang luar biasa, dan itu membekali dalam kehidupan kami ke sepanjang hari kami, Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan masuk dalam satu pujian, lagunya lebih bersukacita. Kasih Allah tak berkesudahan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Oke, sambil nanti di Kasih Allah. Lagu lama. Lagu lama. Oke, kita nyanyikan pujian ini. 1, 2, 3. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi kasih Allah. Kasih Allah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku akan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Ini jadi awal. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun
tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan sama-sama, selamanya, selamanya. Yeay. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita bersukacita, sedikit pemanasan tadi ya. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan akan hati kita akan nanti ada diskusi, ada share, ada bertukar pikiran, ada sharing-sharing bersama. Kita akan nyanyikan satu pujian lagu ini. Kan, Dek? Ya, kita akan menunggu juga beberapa rekan kita bergabung. Shalom Kalita, shalom Kak Yuan, Ibu Ru semuanya. Ya. Yuk, kita akan nyanyikan pujian untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian. Ya. Oke. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Kita akan nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, Dialah semua yang bernafas, tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita nyanyikan dari awal. Yesusku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menara kekuatan, Dialah semua yang bernafas, tak berhenti menyembahmu.
nyanyi dan bersorak. Nyanyi dan bersorak bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu selamanya. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan bersama, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya persilakan. Saya yang selalu ingin membangun Indonesia kita sehingga dapat diselesaikan dengan baik ya, dan jangan sampai ada kemacetan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Tuhan para menteri, yaitu anggota DPR, kelurahan sampai kepada RT RW Tuhan yang diberikan tugas mereka tanggung jawab masing-masing dalam wilayahnya ya Tuhan, agar mereka Tuhan Yesus mereka bisa mengerjakan dengan baik Tuhan, dengan jujur, tidak ada korupsi Tuhan Yesus. Aparat keamanan yaitu dari TNI, Polri ya Tuhan Yesus, berikan kekuatan, ketabahan Tuhan Yesus untuk menangani Tuhan para narkoba, pembunuhan, perampokan, pencurian Tuhan, lain-lainnya Engkau, supaya anggota ini dapat menangani semuanya sehingga bisa mereka merasakan ya Tuhan kebenarannya ya Tuhan, tidak lagi mereka itu berbuat jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk tim medis, yaitu para dokter dan para perawat ya Tuhan, yang sedang menangani orang-orang yang bermasalah COVID-19 supaya dapat sembuhkan. Jangan sampai Tuhan tertular tim dokter medis ini ya Tuhan Yesus. Inilah mereka semuanya Tuhan Yesus. Tuhan sangat doa kami. Kami juga untuk saudara-saudara kami seiman ya Tuhan. Mungkin kalau ada yang sakit, mau jamah sembuhkan Tuhan. Yang kekurangan berkat beri Tuhan,
ada masalah dalam rumah tangga, keperingatkan kembali Tuhan masa-masa yang lalu, bahwa Engkau cinta Tuhan kepada mereka, supaya ingat lagi cinta kasih yang mula-mula, sehingga datang lagi berbakti kepada Engkau, menyembah kepada Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berikan kesehatan semua umat-umat-Mu ya Tuhan, jauhkan dari virus corona. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk firman-Mu yang akan disampaikan, Tuhan, urapi hamba-Mu. Pakailah Tuhan setiap perkataan hamba-Mu, supaya kami bisa mengerti. Sebelumnya juga sucikan hati pikiran kami yang mendengarnya ya Tuhan, supaya bisa mendengar dengan baik. Ya Tuhan, fokus kepada firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama-Mu saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Ya. Sudah. Amin. Dengar, Terima kasih, Oma. Kedengaran? Terima kasih, Oma. Dengar. Ya, terima kasih. Amin, Oma. Dengar, Oma. Terima kasih sudah berdoa, Oma. Dengar ya. Oh ya. Iya, shalom Bapak Ibu Saudara. Semua sehat, luar biasa. Amin. Tetap semangat apapun yang terjadi. Kita bersyukur Jakarta dalam perlindungan Tuhan, khususnya Sunter Kelapa Gading tahun ini mengalami mujizat, tidak ada banjir. Haleluya. Puji nama Tuhan. Iya, walaupun saudara-saudara kita di beberapa daerah lain sedang mengalami banjir, kita berdoa biar mereka tetap bersukacita apapun keadaan mereka. Iya, Bapak Ibu Saudara, bulan ini kita belajar dari mulai Selasa pertama, kita belajar tentang kasih yang tanpa syarat, gitu ya. Kemudian ada kasih yang rela berkorban. Minggu lalu kita belajar tentang kasih yang tidak berubah. Dan hari ini kita akan belajar seri kasih tentang kasih Allah yang terakhir di bulan ini. Kita akan belajar tentang kasih yang kekal. Nah, saya percaya bahwa pelajaran kita dari mulai Selasa pertama kemarin sudah memberkati. Siapa yang diberkati? Boleh angkat tangan. Iya, di nama Tuhan. Kita boleh belajar walaupun simple ya. Kami memang membuat bahan yang simple saja, satu pokok saja, tapi kita bisa mendengar dari dua versi lah minimal dari teman-teman tentang apa yang kita bicarakan, sehingga kita bisa melihat bahwa memang benar bahwa firman Allah itu begitu sangat kaya. Masing-masing kita benar-benar mendapat ilham dari Roh Kudus, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami dari setiap firman. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas tentang kasih yang kekal. Itu nanti ada dua narasumber. Ya, ini narasumbernya hari ini amazing Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berharap walaupun dua narasumber ini dua menjadi satu, tapi ketika mereka bicara itu dari otak mereka masing-masing ya. Bukan contek-menyonteknya. Narasumber malam hari ini adalah Papa Joa dan Mama Joa. Iya. Kita akan mendengar dari Pak Elin dan dari Ibu Esther Prasetyowati. Apa sih gitu ya? Kita akan sama-sama belajar tentang apa sih kasih yang kekal. Tapi sebelum nanti mereka akan mulai membahas tentang kasih yang kekal itu, terlebih dahulu saya mau minta tolong Ibu Maya boleh tampilkan dari Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Satu ayat ini saja kita akan baca. Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Oke. Sudah muncul di layar kita. Kita baca bersama-sama ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kita semua membaca satu ayat ini pendek saja. Tapi saya rindu kita semua membaca secara bersama-sama. Yeremia 31 ayat yang ketiga. 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya, puji Tuhan. Baik. Nah, kita akan sama-sama mendengar apa sih kasih yang kekal itu, gitu ya. Nanti yang pertama saya akan persilahkan kepada Ibu Esther Prasetyowati terlebih dahulu. Mari Ibu,
Silahkan menurut Ibu Esther Prasetyowati, apa sih kasih yang kekal itu, bisa diceritakan dan dijabarkan kepada setiap kami semua. Silakan Ibu Esther Prasetyowati. Malam semuanya. Malam. Ya, kalau menurut saya kasih yang kekal itu long lasting ya, everlasting, maksudnya selama-lamanya, hingga akhir hayat dia tetap mengasihi. Tapi kan kita tahu Tuhan tidak pernah sampai akhir hayat, sampai selama-lamanya akhir hayatnya kita gitu maksudnya. Jadi kasih yang kekal itu sampai akhir hayat kita, dan di situ juga dikatakan turun temurun. Jadi tidak hanya sampai di kita, tapi juga di anak cucu kita, cicit dan keturunan kita seterusnya. Itu menurut saya kasih yang kekal seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa mendengar bahwa sebenarnya simpel ya gitu ya. Kasih yang kekal itu tadi Ibu Esther Prasetyowati sudah bilang bahwa itu kasih yang everlasting, selama-lamanya. Ukurannya Tuhan, tapi ukuran kita, kata Bu Esther tadi, sampai akhir hayat kita gitu ya. Ya pasti ya kalau kita udah mati ya udah lain ceritanya begitu kan maksudnya. Bahkan tadi Bu Esther tambahkan itu turun temurun sampai ke anak cucu kita. Oke, sebelum lebih lanjut saya mau nanya ini sama Bu Esther. Bu Esther, kan itu kasih itu tadi Bu Esther bilang everlasting gitu ya. Terus kenapa sih harus seperti itu Bu Esther? Kenapa? Ya karena Tuhan, intinya Tuhan adalah sumber kasih pertama. Dan Tuhan istilahnya gini, dia mempunyai keputusan untuk mengasihi kita selama-lamanya. Even sampai Adam dan Hawa aja dia usir, dia tetap kasih baju gitu loh. Itu salah satu bukti kasih Tuhan itu kekal gitu. Jadi dia tidak meskipun Adam dan Hawa salah di situ ya, istilahnya dia mau makan buah terlarang, Tuhan mengusir dia, Tuhan mengusir mereka, tapi Tuhan tetap memberikan menutup mereka dengan baju gitu loh. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Ya sudah, kalau kamu salah sudah gitu. Tidak, tapi Tuhan juga memberikan mereka pakaian di Adam dan Hawa gitu. Jadi tidak hanya dibiarkan begitu saja. Itu bukti kasih Tuhan itu kekal gitu. Meskipun sesalah-salahnya orang, dia tetap mengambil keputusan bahwa aku akan tetap mengasihi. Seperti itu. Oke, jadi menurut Bu Esther, mengapa sih kok tadi saya tanyakan kenapa kok harus kasih itu kekal? Jawabannya karena itu sudah keputusan Tuhan. Begitu ya Bu Esther ya. Oke, baik. Oke, sebelum kita lanjut lagi lebih dalam, mari silakan Bapak Eliasar. Oke, mungkin Pak Eli bisa menceritakan kepada kami gitu. Menurut Pak Eli, kan Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Apa sih kasih yang kekal itu? Tadi kalau Bu Esther Prasetyowati bilang everlasting gitu. Dan itu merupakan keputusan Tuhan gitu. Kalau menurut Bapak Eli seperti apa? Silakan Pak Eli. Ya sama aja, Bu. Dua jadi satu. Jadi ya, tapi kalau memang disuruh memberikan satu pendapat sendiri tentang kasih Allah yang kekal ya, berbicara tentang kasih, namanya juga bilang jangan katanya khotbah gitu, jawab aja jangan khotbah. Ya tapi yang namanya berbicara tentang kasih, kita harus tahu bahwa dari awal kita sudah tahu bahwa berbicara tentang kasih itu berbicara tentang pribadi Allah, karena Allah itu adalah kasih. Ya, jadi kalau berbicara tentang kasih Allah kasih yang kekal, berarti berbicara tentang pribadi Allah yang kekal. Nah, kalau saya ditanya pertanyaan apa arti kasih Allah yang kekal, menurut saya kasih Allah yang kekal itu adalah kasih yang tidak bisa ditambah, kasih Allah yang tidak bisa berkurang, kasih Allah yang tidak bisa berubah, dan kasih Allah yang tidak berkesudahan. Jadi sekali Allah mengasihi kita, selama-lamanya dia mengasihi kita. Karena apa? Karena Allah mengasihi kita, karena waktu dia, salah satu bukti bahwa
eh, Allah mengasihi kita itu kita sudah bicarakan dari awal, bagaimana kasih itu tanpa syarat, berkorban, rela berkorban, dan tidak berubah. Itu semua mengacu kepada contoh bahwa lewat pengorbanan Yesus. Nah, Alkitab berkata bahwa Yesus mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Jadi berbicara tentang kasih yang kekal adalah kasih yang ya sekali Allah mengasihi kita, selama-lamanya Dia mengasihi kita. Tidak ya seperti apa Bu Esther bilang tadi, seperti contoh Adam dan Hawa, walaupun dia melakukan dosa, ya dia diusir dari taman Eden, tetapi kasih Allah tidak berubah di dalam kehidupan daripada kehidupan Adam itu. Nah, begitupun juga di dalam kehidupan kita. Seperti ayat yang kita sudah baca di minggu pertama, di Selasa pertama, bahwa Allah mengasihi kita sewaktu kita masih berbuat dosa, ya, bukan waktu kita baik. Jadi makanya kasih Allah itu tidak bertambah, tidak bisa ditambah dengan perbuatan kita. Kasih Allah juga tidak bisa berkurang dari kesalahan kita. Tetap Allah mengasihi kita, tetapi perlu dicatat bahwa ada setiap apa yang kita perbuat tetap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu sih yang saya bisa berikan tentang kasih Allah yang kekal itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Eli. Jadi Bapak Ibu Saudara cukup jelas ya bahwa tadi Pak Eli bilang kasih Allah yang kekal itu maksudnya adalah bahwa kasih itu tidak bisa ditambah oleh mungkin maksudnya Pak Eli untuk usaha kita gitu ya Pak ya, kita mau baik-baik terus akhirnya kasih Allah itu jadi kalau kita baik, kita rajin doa, kita rajin puasa, mungkin kasihnya berlimpah-limpah gitu ya Pak ya, atau mungkin kalau kita malas-malasan terus Allah kurang ngasih kita gitu maksudnya. Tidak, tapi yang dimaksudkan Pak Eli bahwa di sini yang dimaksud kekal itu tidak berubah, tidak bisa ditambah oleh effort kita apapun juga, tidak bisa dikurangi, bahkan even kita berdosa pun, tadi Pak Eli sudah singgung ayat yang pertama kita bahas di Selasa pertama, kemudian Bu Esther Prasetyawati juga bahas tentang bagaimana Adam dan Hawa gitu. Jadi tidak bisa dikurangi oleh kelemahan kita sekalipun dan tidak berubah, bahkan sifatnya adalah selama-lamanya. Iya, itu adalah kasih Allah yang kekal. Kalau saya menemukan satu kata begini Bapak Ibu Saudara, kekal itu dalam Kamus Bahasa Indonesia punya arti satu yang saya ambil, banyak sih artinya. Salah satunya tadi yang sudah disebut oleh Bapak Eli dan Bu Esther. Yang saya ambil adalah kata lestari. Jadi kekal itu punya arti kata lestari. Lestari kalau kita sekarang mungkin banyak dengar ya, melestarikan alam begitu kan, atau melestarikan binatang-binatang supaya nggak punah. Berarti kan artinya tetap ada begitu ya. Dan nggak cuma tetap ada, terus apa adanya, tidak, tapi lestari itu bicara tentang sesuatu yang tetap ada, konsisten, dan benar-benar dalam kondisi yang seperti mulanya. Nah, jadi itulah kasih Allah yang kekal dalam hidup kita. Sangat jelas ya Bapak Ibu Saudara, apa itu atau definisi tentang kasih Allah yang kekal. Oke, di poin ini mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman? Sebelum kita melanjutkan penjelasan yang lebih dalam lagi, mungkin teman-teman ada yang pengen tanya gitu kan, apa atau bagaimana gitu, silakan. Kalau ada pertanyaan yang belum jelas, nanti Pak Eli dan Bu Esther bisa menjawab. Mereka adalah narasumber yang luar biasa. Siap dengan semua pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara. Ada pertanyaan cukup jelas tentang definisi kasih Allah yang kekal? Oke, sangat jelas ya, puji Tuhan. Oke, berikutnya Bapak Eli dan Ibu Esther. Kita tadi membahas dari ayat Yeremia 31 ayat 3. Memang secara tertulis di situ bahwa Allah sendiri ngomong bahwa Dia akan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tapi mungkin teman-teman pengen tahu juga gitu kan, kenapa sih ayat itu tiba-tiba muncul gitu? Ada apa gitu, seperti misalnya latar belakang atau apa? Nah, yang kami pengen tanyakan nih Pak Eli dan Bu Esther, dari ayat yang tadi kita baca, sebenarnya pesan penting apa sih gitu yang Allah ingin sampaikan? Kenapa tiba-tiba Dia munculkan satu pernyataan bahwa Dia akan mengasihi kita dengan kasih yang kekal? Silakan Pak Eli, mungkin boleh terlebih dahulu.
Iya, terima kasih Bu Esther. Haleluya. Iya, kita tahu kalau kita seperti Bu Esther bilang, latar belakang kita tahu bahwa ini adalah diperuntukkan oleh bangsa Israel ya. Bagaimana kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, yang suka bersungut-sungut. Tapi waktu bangsa Israel dalam keadaan seperti itu pun juga kasih Allah itu tidak berubah di dalam kehidupan bangsa Israel. Ya, makanya dia menunjukkan, dia mau menyatakan, ini loh, ini Allah yang mengasihi kamu, kasih aku itu kekal adanya. Dia mau menunjukkan bahwa dia itu Allah yang bukan mengasihi saja, sekedar mengasihi saja waktu engkau tunduk, ya seperti tadi disinggung pertama, tetapi dalam keadaan kamu bersungut-sungut pun juga, di dalam keadaan kamu juga menggerutu, kasih itu tetap ada. Makanya dia menyatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Nah, dari ayat ini, saya mendapatkan bahwa Allah itu selalu menunjukkan kasihnya di dalam kehidupan kita. Ya, dia selalu menunjuk, cuma kita kadang tidak sadar akan kasih yang Tuhan berikan itu. Kita tidak sadar bahwa Tuhan itu sudah menunjukkan, seperti bangsa Israel, sehingga maka dia mengatakan bahwa aku ini mengasihi kau. Dia seakan-akan meyakinkan untuk bangsa Israel supaya mereka percaya bahwa aku ini Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kau, bahkan kasihku kekal untuk selama-lamanya. Nah, kalau pertanyaannya apa yang bisa pesan, apa yang dapat, bahwa saya mencatat yang saya dapat bahwa kasih Allah itu dia selalu menunjukkan kasihnya kepada kita. Ya, di dalam keadaan apapun kita, jangan kita merasa bahwa kasih Allah itu tidak ada. Dia ada, terus menunjukkan kasihnya di dalam kehidupan kita, supaya kita harus percaya, dan kita harus percaya hal itu. Ya, kalau Allah mengasihi kita, sekali lagi saya katakan, sekali Allah mengasihi kita, selama-lamanya dia mengasihi kita. Jadi apapun keadaan kita, ya Allah senantiasa mau menunjukkan kasihnya. Makanya di ayat selanjutnya dia mengatakan, maka itu aku melanjutkan kasihku kepadamu. Ya, dia melanjutkan, artinya dia mau terus ada di dalam kehidupan kita untuk menunjukkan kasihnya, yaitu kasih yang kekal itu. Dia tidak berhenti waktu kita jauh dari Tuhan, dia tidak berhenti. Dia terus melanjutkan sesuatu yang sudah dia berikan kepada kita. Seperti Pak Riki singgung yang lalu ya, bahwa waktu pertama kali dia dia mengalami satu pertobatan, dia mengalami kasih Tuhan, dia dalam perjalanannya dia juga jatuh bangun. Tetapi kasih Allah itu tetap dia rasakan. Jadi kasih Allah itu yang pertama kali dia mengalami pertobatan, dia rasakan, sampai saat itu pun juga kita akan merasakan. Kenapa? Kasihnya dilanjutkan. Nah, itulah makanya dikatakan kasih yang kekal itu. Itu sih yang saya bisa dapatkan pada ayat yang ketiga dari pasal yang Yeremia, pasal yang ke-31. Iya, Tuhan, terima kasih Pak Eli. Oke, bisa langsung dilanjutkan mungkin oleh Ibu Esther Prasetyawati. Menurut Ibu Esther, pesan penting apa yang Ibu Esther dapat dari pernyataan Tuhan sendiri kepada bangsa Israel tentang bahwa Allah akan mengasihi mereka dengan kasih yang kekal? Silakan Bu Esther. Kalau jawab sama boleh enggak? Ya, jawab saja pokoknya, Bu. Ya, intinya kan Yeremia 31 ini intinya adalah yaitu apapun yang diperbuat oleh bangsa Israel pada waktu Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, bagaimanapun kondisi bangsa Israel, Tuhan itu menjanjikan ke mereka, ini loh kasihku tuh kekal. Meskipun apapun yang kamu buat terhadap aku untuk mengecewakan aku, tapi aku tetap Tuhan yang mengasihi kamu dan mau menerima kamu. Istilahnya seperti itu. Jadi di dalam Yeremia itu secara keseluruhan itu berkata seperti itu. Jadi kembali lagi, kalau menurut saya yang saya dapatkan di sini itu apapun, yaitu tadi yang suami saya bilang. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita perbuat
itu tidak mengurangi kasih Tuhan atas hidup kita gitu loh. Tidak mengurangi kasih Tuhan atas hidup kita. Sebaik apapun kita itu juga nggak akan menambah kasih Tuhan dalam hidup kita ya. Tuhan ya kasihnya Tuhan ya sudah itu gitu. Jadi apapun yang kita perbuat Tuhan itu tetap mengasihi kita dan kasihnya itu selama-lamanya, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, seperti itu yang saya dapatkan. Iya, oke. Jadi di sini saya menegaskan ya teman-teman bahwa menurut Pak Eli dan menurut Bu Esther bahwa semua kondisi yang dari bangsa Israel, sebab itu adalah latar belakang dari kisah tentang bagaimana Israel yang suka ngelawan, yang suka bersungut-sungut, tadi Pak Eli bilang yang sering bikin Tuhan itu mungkin gemes gitu ya, tapi itu tidak membuat kasih Tuhan berhenti, tadi kata Pak Eli, tidak berhenti gitu kasih Tuhan. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa iya, kasih Tuhan itu jadi jaminan gitu buat setiap kita, bahwa saya percaya bahwa kita semua, ayolah kita manusia lemah, betul, nggak ada yang sempurna. Apa yang nggak pernah bikin salah? Kita masih bikin salah, masih serohani apapun kita, serohana apapun gitu ya. Kita masih bikin salah, kita masih ya belenge apa istilahnya kesandung-kesandung, bahkan sengaja mungkin bikin salah, udah tahu salah tetap aja sengaja, mungkin ada yang seperti itu. Tapi percayalah bahwa saya suka tadi dengan kata Pak Eli, tidak berhenti. Jadi kasih Tuhan itu tidak berhenti kepada setiap kita. Itu adalah kasih yang kekal yang Dia berikan kepada kita. Hari-hari ini saya berharap bahwa pesan sederhana ini bisa menguatkan setiap kita. Amin. Di tengah kondisi pandemi, di tengah kondisi yang serba, kita nggak pernah tahu ke depan seperti apa, tapi ada satu jaminan yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Amin. Ada yang mau bertanya mungkin terlebih dahulu gitu, atau ada yang ingin menyanggah, silahkan. Mungkin ada yang bilang, saya tuh nggak merasa dikasihi sih, gitu kan misalnya. Ayo silahkan, mungkin ada yang ingin cerita gitu kan. Kok kenyataannya saya begini, gitu misalnya. Boleh kalau ada yang mau menyanggah terlebih dahulu? Ada? Mau tanya kepada dua narasumber. Ya, kapan sih Allah itu mulai menyatakan kasih-Nya? Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1, itu kan semua ada di dalam kesempurnaan. Ya, kata sungguh amat baik itu adalah perfect, sempurna, tanpa cacat, tanpa celah. Nah, apakah ketika manusia tidak jatuh dalam dosa, apakah Allah itu juga punya karakter kasih? Menurut dua narasumber bagaimana? Apakah Allah itu punya karakter? Karena kita tahu tadi kan bahwa sampai kapanpun karena keberdosaan umat Israel dikejar terus. Nah, misalkan sekarang ya tidak ada yang namanya keberdosaan, semua terus Taman Eden itu ada. Apakah Allah itu juga disebut Allah yang kasih? Silakan. Saya kepingin mendengar dari kedua narasumber. Silakan Pak Eli. Silakan istri saya. Ibu Eli, silakan Bu Eli. Ya, kalau menurut saya meskipun tidak jatuh di dalam dosa pun Tuhan tetap mengasihi, karena Tuhan membentuk dari awalnya adalah kesempurnaan dan menyempurnakannya dengan menciptakan Adam gitu loh. Ini manusia yang kukasihi, kepadanya berkenan. Itu jadi tetap apapun, kalaupun pada waktu itu Adam tidak berbuat dosa, dia akan tetap mengasihi. Menurut saya sih seperti itu. Pak Eli, silakan dilanjutkan. Iya, kalau dikatakan apa pertanyaan daripada Pak Budi bahwa apakah kalau misalnya tidak ada Adam dan Hawa tidak jatuh di dalam dosa, apakah tetap Allah itu
memiliki satu kasih. Ya seperti saya dari awal saya katakan juga tadi singgung bahwa berbicara tentang kasih itu berbicara tentang pribadi, bukan sifat. Ya, berbicara tentang pribadi Allah. Jadi bagi saya apapun yang terjadi, misalnya tidak terjadinya dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, ya tetap ada Allah itu tetap kasih. Ya, dia tetap kasih. Karena dia itu berbicara kasih tetap pribadi. Ya, dia pun menunjukkan bahwa aku ini memberikan kasih yang kekal. Dia seakan-akan berbicara, aku ini Allah yang mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Pribadi, dia berbicara tentang pribadinya. Jadi apapun ya, bagi saya, apapun yang terjadi, yang walaupun mungkin, ya kalau kita berbicara tentang misalnya tidak jatuh di dalam dosa, banyak orang berkata mungkin kita tidak ada. Karena kita ada karena akibat daripada hukuman daripada dosa itu juga, gitu kan? Bahwa manusia karena kamu akan sakit melahirkan dan lain sebagainya. Tetapi kalau seperti yang mau ditanyakan lagi, Allah juga menciptakan seperti Pak Budi mengatakan tadi bahwa semua itu diciptakan sudah sempurna. Ya, memang berbicara tentang kasih yang kekal itu ya kasih yang sempurna. Ya, itulah kasih yang sempurna karena tidak dipengaruhi dengan keadaan apapun, ya, baik dosa kita, pelanggaran kita tidak dipengaruhi. Karena makanya kalau berbicara juga tentang kasih yang kekal itu, ya itulah kasih yang sempurna itu. Jadi bagi saya tidak ada perubahan sama sekali di dalam pribadi Allah. Waktu manusia pun tidak melakukan dosa di Taman Eden itu, kasih Allah itu tetap ada. Bagi saya itu tetap ada karena dia adalah yang dikatakan di Wahyu, dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang mengawali dan dia pun juga yang akan mengakhiri. Kalau dia mengawali dengan kasih, saya percaya itu juga akan diakhiri dengan kasih. Ya, jadi tidak ada perubahan di dalam pribadi Allah. Karena Alkitab sendiri berkata bahwa Allah itu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Itu jadi dari saya. Kasihnya tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Iya, terima kasih buat jawabannya. Memang itu satu hal yang harus kita sadari bahwa itu senjata pamungkasnya Tuhan. Ya, senjata pamungkas Tuhan yang disiapkan untuk semua manusia. Ya. Nah, ini satu unconditional love yang memang Tuhan punya untuk setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Karena dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 17 katakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi memang tidak ada nilai tukar yang dia berikan sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih buat dua narasumber. Kami kembali pada moderator. Jadi puas ya Pak ya dengan jawabannya ya Pak ya? Yes. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman, saya menegaskan kembali bahwa pertanyaan dari Pak Budi tadi menegaskan bahwa memang kasih Allah tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Nah, saya melanjutkan lagi nih. Kalau begitu misalnya nih, kan kasih Allah tidak bisa dipengaruhi oleh apa? Pak Eli kenapa ketawa-ketawa? Pak Eli, tenang Pak Eli. Jadi tidak dipengaruhi apapun juga. Nah, saya mau bertanya nih sama narasumber, kalau teman-teman nggak ada yang bertanya lagi. Kasih Allah itu memang tidak berubah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ada yang bisa membatalkan kasih kekal Allah atas hidup kita? Pertanyaan saya itu membatalkan kasih Allah yang kekal atas hidup kita, gitu. Jadi memang kasihnya nggak berubah nih. Memang kasihnya tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang oleh apapun juga. Tapi apakah kasih Allah yang kekal atas hidup kita itu bisa dibatalkan? Apakah bisa, Pak? Pak Edi, silakan. Saya menjawab dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa, sebab gini,
Sebab Allah mengasihi, seperti yang sudah kita singgung-singgung dari awal ya, bahkan di tema-tema yang sebelumnya, bahwa Allah itu mengasihi kita bukan karena melihat sesuatu yang kita kerjakan, ya. Jadi kembali lagi, ya, mungkin kesalahan kita tidak bisa membatalkan akan kasih Allah itu. Ya. Tapi pernah loh Pak, Tuhan tuh ngomong dia menyesal loh Pak. Kasusnya Nuh itu, dia menyesal itu bagaimana coba Pak? Sampai menyesal, ya, oke, menyesal. Tetapi ingat, menyesal, tetapi bukan berarti Allah itu tidak berhenti mengasihi kita. Ya, ada rasa penyesalan bagi Allah. Memang dikatakan ada beberapa kali Allah mengatakan dia menyesal. Tetapi bukan berarti bahwa kasih Allah itu berhenti saat itu. Ingat bahwa Allah sudah melakukan semuanya itu di atas, dia sudah, karena semua yang Tuhan berikan itu di atas sumpah. Jadi Tuhan tidak bisa lagi tidak bisa mengingkari akan apa yang semua yang sudah dia nyatakan, walaupun memang ada rasa menyesalnya Tuhan, tetapi tidak mengatakan bahwa karena aku menyesal perbuatanmu seperti itu, ya kasihku juga berhenti, tidak. Tapi kalau tidak berhenti kasihnya, kenapa mereka harus habis dengan binasa seperti itu, Pak? Loh, kembali lagi kan begini. Kembali lagi. Setiap pelanggaran dan perbuatan kita pasti ada konsekuensinya. Kita pertanggungjawabkan sendiri. Ya, jadi bukan berarti kasih Allah itu tetap lanjut, kita seenaknya saja mau berbuat dosa. Ingat, setiap pelanggaran kita pertanggungjawabkan sendiri di hadapan Tuhan. Setiap perbuatan baik kita ada upah daripada Tuhan. Jadi tergantung dari kita. Kita mau berbuat jahat, ya pertanggungjawabkan dengan Tuhan nantinya. Ya, tetapi kalau kita mau berbuat baik, ya kita akan mendapatkan upah. Tetapi kasih itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Ya, itu dari saya. Jadi kasihnya tidak berubah, tapi ingat, setiap pelanggaran kita akan bertanggungjawabkan sendiri di hadapan Tuhan. Oke. Ibu Esther Prasetyowati mungkin boleh menambahkan, Bu, kalau menurut Ibu Esther? Kalau menurut saya, yang bisa membatalkan kasih Tuhan atas hidup kita, ya nggak ada. Yang bisa membatalkan hanya Tuhan sendiri. Itu jadi tadi, bisa, Bu. Kembali lagi keputusan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Lah kedaulatan Tuhan, dia mau mengasihi kita apapun yang kita lakukan. Nah, itu lagi, kembali lagi ke kedaulatan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, Tuhan tetap mengasihi kita. Bisa kalau dari Tuhan sendiri yang udah aku nggak mau mengasihi kamu, tetapi bisa, Bu. Nggak bisa. Tuhan itu karena pilihan Tuhan itu kedaulatan Tuhan itu tadi. Pilihannya Tuhan tetap itu tadi yang katanya suami saya, apa tadi yang kamu bilang ya? Jadi keputusannya dia, kedaulatannya dia tetap mengasihi. Seperti itu. Tadi Bu Esther bilang bisa kalau memang keputusannya Tuhan atau bagaimana? Iya, Bu? kalau Tuhan mau, tapi kan Tuhan tidak mau. Jadi bisa apa nggak bisa nih, Bu? Tetap saya bilang tidak bisa. Oh, tidak bisa. Ya tidak bisa, tidak bisa. Jangan kalau Tuhan mau ya tidak bisa. Tuhan memang tidak mau. Ya Pak. Siapa? Ya Pak. Ya, sekali mengasihi, tetap mengasihi. Tidak berubah. Kalau dia mau tidak mau ya berubah dong dia. Iya. Biasa aja dong. Oke, terima kasih. Jangan ada kedudukan rumah tangga di sini, Bapak Ibu Saudara ya. Nggak usah berantem, Pak Eli. Jadi nanti bulan depan jadwal Bu Maya sama Pak Didi. Oke, terima kasih Bu Esther dan Pak Eli. Iya, jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar yakin gitu ya. Jadi tujuan kenapa sih kok saya tadi sepertinya mendesak itu atau nge-push begitu ya. Iya, jadi memang tidak ada keraguan ketika kita meyakini bahwa kasih Tuhan itu nggak bisa berubah, tidak bertambah dan tidak berkurang, tidak berkondisi, kata tadi Pak Budi, unconditional gitu ya. Itu harus benar-benar iya di atas iya gitu kalau kita percaya. Jadi tadi mungkin maksudnya Bu Esther, karena Tuhan sudah punya keputusan untuk mengasihi, itu tidak bisa berubah, begitu, tidak bisa dibatalkan
oleh kondisi apapun juga gitu, sekalipun kita manusianya nyeleneh gitu ya, tetap bahwa ketika Tuhan itu yang adalah pribadinya penuh dengan kasih, yang dia adalah Allah yang kasih, itu tidak bisa membatalkan kasihnya atas hidup kita. Kalaupun tadi saya tanya sama Pak Eli, kenapa kalau memang dikasihi dengan kasih yang kekal, kenapa harus dibinasakan dengan cara yang sepertinya tidak manusiawi? Pak Eli sudah menyampaikan bahwa yaitu konsekuensi gitu. Jadi teman-teman di sini kita harus belajar bahwa memang kita punya Allah yang begitu mengasihi dengan kasih yang kekal, tapi ingat segala sesuatu tetap ada konsekuensinya gitu ya. Dan saya percaya bahwa sekalipun kita melewati konsekuensi yang tidak enak dalam hidup kita, tadi kata Bu Esther, karena Tuhan sudah punya keputusan untuk mengasihi, dalam kondisi kita yang sedang menjalankan konsekuensi pun kita tetap dikasihi Tuhan. Amin. Jadi ini kita harus yakin, nggak boleh setengah-setengah ya keyakinan kita akan kasih Allah yang kekal. Oke, sebelum saya lanjut lagi, mungkin ada teman-teman yang mau nanya. Ada Pak Ronald di situ. Selamat malam Pak Ronald. Wah, terima kasih sudah bergabung. Bu moderator, Esther, Pak Rona mau nanya. Oke, boleh silahkan Pak Ronald. Saya mau tanya, mengapa kasih Allah bisa undur dari diri kita? Contohnya kayak Saul, kan tadinya Allah mengasihi banget Saul, sangat mengasihi, tapi tiba-tiba Allah kasihnya undur daripada Saul. Oke, terima kasih Pak Ronald untuk pertanyaannya. Silakan Bu Esther Prasetyawati mungkin bisa lebih dahulu jawab. Saya serahkan kepada suami saya kalau begitu. Pak Eliasar. Ini pertanyaan yang sungguh luar biasa ya, yang tidak terduga. Ya. Kenapa Roh Allah bisa? Kalau bagi apa ya? Kalau bilang kasih Allah mundur kepada Saul, ya kalau Alkitab mencatat itu Roh Allah tidak ada lagi di dalam Saul. Saya pernah membaca satu artikel bahwa di zaman itu, di zaman perjanjian baru, di zaman perjanjian lama, itu Roh Allah itu bisa keluar, tidak ada lagi di dalam diri kita waktu kita masih hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Tetapi masa di zaman perjanjian baru, ya, Roh Kudus yang sudah ada di dalam kehidupan kita itu tidak akan pernah, ya, tetap ada di dalam kehidupan kita. Ya, saya mengatakan bahwa selalu mengingatkan kita alarm rohani bagi saya. Jadi kalau dikatakan kenapa Roh Allah Roh Allah itu keluar daripada tidak ada lagi di dalam diri Saul, ya. Bagi saya pendapat saya karena di zaman itu memang Roh Kudus itu bisa itu yang saya baca satu artikel yang bagi saya itu sangat menarik, dan itu bisa keluar bisa keluar di dalam kehidupan waktu orang itu sudah betul-betul tidak lagi hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Jadi bagi saya bukan karena Allah itu tidak mengasihi, tetapi itu pun juga pilihan daripada Saul sendiri untuk hidup seperti itu. Ya, jadi bukan karena Tuhan tidak mengasihi, tetapi itu adalah pilihan daripada Raja Saul sendiri untuk jauh daripada Tuhan sendiri. Itu sih yang dari saya. Mungkin ada yang bisa moderator juga bisa membantu untuk memberikan jawaban daripada pertanyaan dari Pak Ronald sendiri. Ya. Iya, jadi Pak Ronald bagaimana? Jadi begini ya Pak Ronald, kalau menurut saya memang tidak ada pernah dituliskan kasih Allah undur dari Saul. Ayatnya lebih tepat sebenarnya Roh Tuhan undur dari Saul. Jadi dari penjelasan Pak Eli tadi bahwa memang pada zaman perjanjian lama Roh Tuhan itu bisa undur dari diri seseorang ketika seseorang
tidak hidup dalam ketaatan atas perintah Tuhan. Tetapi tadi diperjelas oleh Pak Eli bahwa ketika roh Tuhan itu undur, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Gitu. Jadi sifat kasihnya Tuhan itu tidak berubah. Memang roh Tuhan bisa mundur, tapi apakah Tuhan tidak mengasihi Saul? Bukan seperti itu. Tuhan tetap bisa mengasihi Saul. Begitu ya Pak Elia, maksudnya Pak Elia? Iya. Bagaimana Pak Ronald? Apakah cukup puas dengan jawabannya? Ya, saya tambahkan sedikit. Memang ada satu perbedaan yang luar biasa ya dari perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau yang di perjanjian lama itu strictly conditional. Jadi benar-benar kalau kamu, makanya ketika ada sesuatu yang dosa, disambar mati. Nah, tapi karena tadi kasih Allah yang begitu hebat, ya, sampai-sampai Yesus didatangkan ke dunia, sampai-sampai Roh Kudus ditinggalkan bagi kita, yang dikatakan firman Allah sebagai jaminan sampai kepenuhan segala sesuatu. Artinya ada kesempurnaan yang disiapkan oleh Tuhan. Ya, jadi maka dikatakan begini, Roh Kudus itu pribadi Tuhan yang paling akhir, ya, yang diberikan sebagai parakletos, sebagai penolong, bila di dalam kita manusia yang penuh dengan kelemahan tidak mengasihi Tuhan atau tidak setia, itu pasti ada satu alarm yang diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali. Berarti bukan Tuhan undur, tapi kita yang mengundurkan diri daripada Tuhan. Ya, jadi Tuhan tidak bisa meninggalkan kita, tetapi kita bisa menolak, kita bisa undur daripada semua yang Tuhan siapkan itu tadi. Jadi sekali lagi jangan salah kaprah. Makanya ini bicara tentang anugerah ya, tentang anugerah, tentang grace ya. Ini kan seringkali kita menyalahgunakan grace itu ya. Makanya kita harus juga penuh dengan tanggung jawab dari apa yang Tuhan sudah berikan pada setiap kita. Sehingga ada satu kalau kita lihat kasih itu kan harus ada respon yang baik ya. Jangan bertepuk sebelah tangan begitu. Harus ada satu respon yang luar biasa. Saya percaya Yudas itu sebenarnya tidak harus mati dengan gantung diri, tidak sebenarnya. Kalau dia menyadari bahwa ada kesalahan dan dia bertobat, ya. Tetapi karena dia benar-benar merasa sudah ada dalam ketakutan dan mungkin perasaan malu, perasaan yang nggak karunia, sehingga dia sudah daripada aku bikin malu, aku gantung diri saja. Dan makanya ini pelajaran yang penting sekali bahwa Allah itu Allah yang tidak pernah membatalkan kasih. Nah sekarang bagaimana kita merespon kasih itu dengan apa? Tanggung jawab yang kita terima daripada Tuhan. Ya. Jadi itu mungkin tambahannya Pak Ronald ya, supaya ada satu titik temu bahwa di dalam perjanjian lama memang tuh kondisi strictly condition. Ya, kalau Tuhan mau ya mau, kalau enggak ya enggak mau begitu. Tapi dalam perjanjian baru tidak demikian. Ya, karena begitu besar kasih Allah bukan untuk orang Israel saja, bukan untuk orang Batak saja, tetapi untuk semua manusia. Bahkan orang yang belum kenal Tuhan itu dikasih oleh Tuhan sendiri. Itu jawabannya. Thank you. Terima kasih. Boleh nambahin ya? Silakan Pak Didi. Ya, ini sambil nunggu macet ya. Jadi saya sangat setuju, sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Gembala ya. Jadi bahwa kita sama-sama tahu bahwa Allah itu Allah yang punya pribadi, Allah itu Allah yang punya karakter, Allah itu punya sifat. Nah, karakter pribadi, sifat Allah itu kekal, yang dibilang itu kekal. Artinya kekal dari awal sampai akhir. Tidak berubah selama-lamanya. Saya sepakat itu, bahwa yang namanya kekal itu tidak berubah oleh kondisi apapun, oleh situasi kondisi apapun. Jadi ketika ngomong kasih, ya kekal, tidak akan pernah berubah dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dalam ketemu orang siapapun, karakter Allah, pribadi Allah, kasih itu tidak berubah. Nah, tadi saya setuju, yang sering terjadi adalah Allah itu kepingin kita ketemu sama Allah. Allah kepingin kita itu ngobrol sama dia. Yang terjadi adalah bukan Allah menolak kita, tetapi kita yang menolak Allah. Itu yang sering terjadi. Nggak pernah ada ceritanya Allah menolak manusia.
Allah menolak umatnya. Yang terjadi buat saya pribadi ya, pendapat saya adalah yang terjadi Allah kepingin dekat, kepingin mengasihi, kepingin menunjukkan kasihnya, tapi yang terjadi manusia itu kecenderungan menolak kasihnya, menolak pemberian Allah, menolak segala sesuatu yang sudah Allah kasih gitu loh. Ditolak. Sehingga penolakan itu memunculkan yang namanya konsekuensi yang harus dilakukan oleh manusia. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Tapi ada sesuatu yang sedikit menggelitik saya. Saya juga lagi belajar sih. Apakah kasih Allah itu cukup berhenti sampai ketika mati? Kenapa sih orang setelah mati, maaf ya, meskipun dia nggak menerima Tuhan Yesus, dia mati. Kalau Allah itu akhir, kenapa orang itu nggak dapat kekekalan juga? Nggak dapat hidup yang kekal. Begitu sih Bu Esther. Itu yang sedikit lebih dalam itu. Kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian. Kenapa kok nggak dapat karunia itu orang-orang yang tidak percaya? Ya, silakan. Mungkin ada yang mau menanggapi. Ini yang terakhir yang kalau Pak Didi berbicara tentang itu ya seperti kan kalau kita baca di Yohanes 3 ayat 16 bahwa semua itu kasih itu Allah mengasihi itu untuk semua orang. Tetapi ingat, untuk mendapatkan hidup kekal ya harus percaya Yesus. Pribadi itu yang membedakan kita. Allah mengasihi semua, tetapi karena pertanyaan dia, kalau mati kenapa tidak mendapatkan kekekalan? Karena ya itu, pribadi ini yang tidak mereka percayai. Pribadi ini yang dia tolak. Karena inilah pribadi yang bisa membawa kita untuk masuk di dalam kerajaan surga. Tanpa pribadi ini, pribadi Yesus, kita tidak akan dapat kekekalan itu. Ya, kekal, kasih itu tetap kekal. Artinya kasih itu bersyarat ya? Ya. Kasih itu bersyarat nggak kalau gitu? Ya, tetap kasih itu ada. Ya, bukan berarti kalau kita mendapatkan kasih itu kita selamat. Enggak. Pribadi Yesus tidak ada mengatakan bahwa kamu dikasihi Tuhan kamu akan selamat. Tidak. Ya, pribadi Yesus yang menyelamatkan kita. Hidup di dalam pribadi Yesus itu adalah yang kasih itulah yang menyelamatkan kita. Jadi bukan berbicara tentang bersyarat lagi, enggak. Tetapi Tuhan datang, tapi mau tidak kita percaya kepada Dia sebagai. Artinya gini, hidup kekal itu nggak ada hubungannya dengan kasih dong. Hidup kekal itu hubungannya dengan menerima Yesus gitu, bukan kasih. Ya bagi saya iya, pribadi itu, karena pribadi itu ya kasih itu juga dia menolak kayak gini loh. Ya. Karena kita berbicara kasih itu pribadi Allah, ya. Dia mengasihi semuanya. Tetapi banyak orang mengatakan selalu tuh mengatakan tentang kasih itu selalu dipelihara, dilindungi. Oke lah, gitu. Tetapi perlu kita dalami bahwa ini loh, aku ini mengasihi kamu, aku ini kasih, aku ini Allah. Tetapi mereka menolak. Ya, menolak pribadi itu. Nah, orang yang menerima pribadi ini, inilah yang mendapatkan kasih yang kekal itu. Ya, tetapi orang yang mungkin yang tidak menerima akan pribadi ini, dia sebatas seperti mengalami kasih yang ya kasih seperti itu diberkati, ditolong atau lain sebagainya. Tetapi bagi orang yang percaya kasih itu luas, berbicara tentang pribadi. Ya, mau tidak kau percaya tentang pribadi yang betul-betul yang bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Bagi saya bukan bilang bersyarat, tetapi ya inilah yang kita harus percayai bahwa dia datang sebagai pribadi yang mengasihi dunia ini. Nah, sekarang siapa yang mau percaya kepada dia, dia selamat. Itu saja. Siapa yang tidak mau percaya, ya sudah. Ya, dia tidak akan mendapatkan kekekalan itu. Ya itu dari tidak saya, bersyarat, tapi keselamatan itu bersyarat ya Pak ya. Nah, ya. itu kesimpulannya itu yang dibilang Bu Esther itu betul. Kenapa? Kesimpulannya itu. Kesimpulannya yang disampaikan Bu Esther. Tidak bersyarat, tapi keselamatan itu bersyarat. Ya. Syaratnya cuma satu kok, percaya Yesus. Iya, itu saja. Nah, kadang sedikit nambahin, kadang jelasin itu ke orang yang di luar itu yang rada susah, bahwa kasih itu tidak bersyarat, tapi keselamatan itu bersyarat. Nah, itu yang rada susah dinalar oleh manusia, biasanya begitu. Terima kasih Pak Eli, Bu Esther. Kita udah punya pemahaman yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sudah lancar ya Pak, nggak macet ya Pak ya? Ini masih di lampu merah ini, jalannya gunung-gunung.
Baik, Kamu bengkel teman-teman, udah di situ. bisa dipahami ya? Sampai sejauh ini semua masih bisa mengikuti pembahasan kita ya. Semakin dibukakan, Winda kita bisa, semakin jelas, Kak Yura semakin bisa. ngerti. Oke, berikutnya nih sebelum kita mengakhiri, Maya saya tadi ingin mau tanya, tanya. Bude. Oh, mau tanya. Siapa yang Mbak tanya? Maya tadi mau tanya. Oh, Ibu Maya. Tanya sama suamiku aja tapi ya Mbak, jangan sama saya. Saya tanya siapapun. Ini Kamu kok pertanyaan. nggak nanya ke suamimu? Silakan Bu Maya. Ini mungkin pertanyaan awam buat orang awam. Kalau ini membahas tentang kasih Tuhan, bagaimana kalau ada orang yang misalkan bertanya, kalau memang Tuhan itu benar-benar sangat mengasihi manusia, kenapa kok ada orang yang hidup menderita? Mohon maaf, misal miskin atau difabel, cacat gitu. Apakah itu salah satu istilahnya apa ya? Boleh dibilang itu adalah salah satu akibat karena manusia jatuh ke dalam dosa, atau bisa dibilang apakah itu takdir yang memang harus diterima oleh masing-masing orang gitu untuk menjalani tugas dan tujuannya di dunia ini, atau mungkin ada hubungannya dengan dosa kutuk dan sebagainya. Itu aja Pak, Bu. Makasih. Silakan. Terima kasih Bu Maya pertanyaannya. Pak Eli mungkin boleh menjawab. Bukan satu ini Bu Maya, banyak ini Bu Maya. Saya coba ya, gini. Kalau dikatakan dengan berbagai macam contoh yang disampaikan Bu Maya, ada yang lahir cacat, miskin, dan beberapa lagi yang lain saya lupa. Saya mau katakan bahwa kasih Allah itu jangan kita ukur dengan keadaan kita, ya. Kadang mungkin kita miskin, kok Tuhan itu kalian tidak mengasihi kita, ya. Bukan lahir cacat juga. Ini bukti Tuhan juga mengasihi? Ada di Alkitab, firman Tuhan dikatakan di kitab Lukas bahwa bagaimana, apakah karena waktu orang-orang bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana dengan anak ini kok lahir cacat? Apakah karena dosa orang tuanya dan lain sebagainya? Tapi ya Pak ya. Iya, tetapi firman Tuhan berkata sendiri, bukan, tetapi ini semata-mata untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kita jangan mengukur kasih Tuhan itu seakan-akan dengan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, jangan. Saya percaya kalau kita mengambil satu sisi positifnya, saya percaya kita akan mendapatkan. Contohlah beberapa yang tidak ada punya tangan dan punya kaki itu kan. Siapa namanya? Monik Fujisik. Ya, Monik Fujisik. Kita melihat ya. Saya sendiri ya. Misalnya saya punya postur tubuh yang lengkap ya. Tetapi tidak bisa seperti apa yang dilakukan oleh siapa namanya lupa. Ya, dia dengan kondisi yang cacat begitu, dia bisa melakukan apa yang dilakukan orang-orang yang sempurna. Dia merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa di dalam kasih-Nya. Oleh sebab itu, kalau saya katakan jangan kita mengukur kasih Tuhan dengan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kita miskin, apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Oh, belum tentu. Mungkin bagi kita ukuran miskin itu tidak punya, tetapi ingat kalau kita betul-betul dekat dengan Tuhan, ya kita mungkin orang yang paling berharga di hadapan Tuhan. Mungkin kita juga di dalam keadaan cacat begini ya. Ya, belum tentu di mata Tuhan orang yang sempurna, ya lengkap semua semua sempurna di mata manusia belum tentu lebih baik di hadapan Tuhan. Jadi belajarlah kita mengukur semua dengan cara pandangnya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang ada terjadi di dalam kehidupan kita, jangan kita mengukur bahwa Tuhan itu tidak baik, misalnya buruk ya, Tuhan itu tidak baik, dia tetap baik. Tetapi kalau kita mau melihat semuanya itu dengan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, ya saya percaya kita akan menemukan hal-hal yang positif yang Tuhan yang bisa kita dapatkan. Kalau seperti Bu Maya juga, apakah juga itu bisa ada karena kutuk? Itu juga bisa terjadi. Ya, itu juga bisa terjadi. Mungkin karena orang-orang tuanya waktu dia mau melahirkan, mereka pergi ke berbagai, ada perjanjian-perjanjian dengan
para roh-roh jahat, itu bisa terjadi juga. Tetapi saya percaya kalau itu pun juga sudah terjadi, kalau kita mau kembali kepada Tuhan, hidup benar kembali di hadapan Tuhan, mengakui semuanya, saya percaya kasih Allah itu akan tetap kita akan melihat kasih Allah itu lewat setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi walaupun itu mungkin terjadi karena kutuk, tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, saya percaya kita akan melihat kasih itu yang Tuhan berikan yang kekal itu nyata di dalam kehidupan kita. Itu sih yang saya bisa mau menambahkan sedikit. Boleh, Kalau silakan. menurut saya itu hanya masalah sudut pandang, istilahnya seperti ini. Di saat kita mengalami hal yang seperti itu, mohon maaf kata, kita cacat ya, kita miskin. Tergantung kita, cara berpikir kita, Tuhan mengasihi kita atau tidak gitu loh. Tapi tidak akan merubah kasih Tuhan atas hidup kita gitu. Kalau kita berpikiran, oh kita mendapatkan ini karena Tuhan tidak mengasihi kita, itu ya sudut pandang kita, bukan sudut pandang Tuhan. Tapi dari sudut pandang Tuhan, apapun kondisinya kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi saya percaya seperti itu tadi yang suami saya bilang, Nick Fujisik, itu dia merubah sudut pandang dia bahwa, oh dengan kondisi yang seperti ini, saya percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi saya, dan bentuk kasih saya terhadap Tuhan apa? Dia mau bekerja, istilahnya dia mau melatih seluruh tubuh yang dia punya untuk dia bisa seperti kita manusia yang normal. Saya rasa dengan kita merubah sudut pandang kita merubah cara berpikir kita, pasti ada hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita gitu. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Bagaimana Bu Maya? Ingat khotbahnya Pak Doni kemarin ya, Pak Doni yang sampaikan firman Tuhan bahwa seringkali keadaan itu disamakan dengan kondisi hati. Ya, jadi kondisi hati kita yang diubahkan dahulu, baru kita, karena itu perlu ada satu karya salib Yesus yang memang benar-benar harus kita miliki, ya, baru kita bisa berubah paradigma. Ya, memang itu yang seringkali metanoia ya, di dalam Roma 12 itu kan kata metanoia adalah pembaharuan budi, yaitu bicara tentang hati, pikiran, dan perasaan yang diperbarui. Oleh karena siapa? Oleh karena kasih Tuhan. Ya, jadi bukan hati kita, bukan keadaan yang kita rubah, tetapi hati kita. Dan saya percaya masih ada banyak orang-orang yang tadi difabel ya. Kalau mereka tuh punya satu niatan yang memang hatinya bersih, itu pasti dia akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Contoh penyanyi yang Gracia itu juga sama sebenarnya ya. Dia tidak punya penglihatan yang cukup yang bisa melihat, tetapi karya-karyanya sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak. Tapi itu sebabnya keadilan Tuhan itu luar biasa gitu ya. Jadi kalau kita itu kan pola pikir yang memang benar-benar menjadi masalah, problema. Itu benar-benar karya Yesus di kayu salib itu harus kita maknai, kita hidupi ya. Itu harus berdoa supaya kita semua dapat memahami ya. Memahami itu penting sekali, memahami betapa dalam, panjang, luas akan kasih Allah ya. Itu saja Bu Maya, tambahan dari saya. Memberkati. Ya, kalau misalkan dihubungkan dengan janji Tuhan bahwa orang percaya itu anak cucunya tidak akan meminta-minta, itu apakah kalau boleh saya bilang, apakah itu memang murni dari respon hati seseorang, Pak? Murni dari respon hati seseorang, dan bagaimana niat dia untuk istilahnya mengubah. Saya ingat dulu, kalau nggak salah saya lupa waktu SOM ya, dulu kalau nggak salah ada perbedaan antara takdir dengan nasib ya. Kalau takdir itu memang tidak bisa, sesuatu yang tidak bisa dirubah, namun nasib itu bisa merubah takdir. Apakah itu benar, Pak? Jadi misalkan kalau dihubungkan dengan kasih Tuhan tadi dan dengan janji Tuhan bahwa anak cucunya tidak akan pernah minta-minta, apakah benar berarti kalau memang seseorang itu, mohon maaf, dilahirkan dalam kondisi yang kurang memungkinkan, berarti memang benar-benar dia harus merubah respon hati dan cara pandang dia, dan juga disertai dengan niat untuk dia bisa merubah takdirnya.
Kalau itu nggak bisa, Bu Maya. Jadi makanya perlu adanya, pertobatan, yaitu kan harus ada terima Yesus, itu langkah-langkahnya. Terima Yesus, mengakui dosa-dosa, kemudian mengakui dosa-dosa, kemudian pertobatan, terima Yesus, baru diisi dulu. Karena kalau kita belum percaya Tuhan, belum dibaptiskan dan sebagainya, itu susah untuk membuka hati. Ya, tapi kalau sudah, makanya langkah-langkah, makanya kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, kita harus punya paradigma bahwa aku mesti membawa orang kepada Kristus. Karena dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka. Ya, jadi langkah-langkah keselamatan itu mesti perlu diberikan SOP yang tepat. Karena kalau tidak lewat itu, karena kalau di cerita pertobatan kan anak yang terhilang kan sudah jelas ya, mereka sadar, mereka kembali kepada bapaknya mengampuni, baru dikasih hati yang baru begitu. Jadi selama dia belum terima Yesus, firman apa yang disampaikan nggak akan pernah bisa, karena itu sentuhan kasih yang Tuhan beri pada kita itu akan menggerakkan orang untuk membawa dia kepada Kristus. Itu. Jadi kita semua ya di sini ya. Jadi apakah hari ini yang kalau kita belajar kasih, ini apakah kita sepenuh kasih Allah? Apa tandanya kita selalu terbeban untuk orang-orang yang belum kenal kasih? Nah, kita bawa itu kepada Kristus. Jadi apa ya? Yesus jalan kebenaran dan hidup. Itu harus benar-benar sesuatu yang kita miliki, ya. Jadi bukan kita bicara tentang fanatisme agama Kristen, tapi pribadi Yesus yang menyelamatkan kita semua. Itu Bu Maya, ya. Jelas kira-kira? Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Pak Eli, Bu Esther Kuadrat, Pak Budi, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Maya untuk pertanyaannya, sudah puas ya. Iya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang kasih Allah itu memang sangat kaya dan selalu berkorelasi dengan segala bidang dalam kehidupan kita. Nanti bulan depan kita akan bahas tentang yang lain, jadi saya nggak mau terlalu melebar, nanti bahaya kita sudah terlalu bahas semuanya. Oke, yang terakhir sebelum kita menutup tentang kasih Allah yang kekal ini, saya kepengen dengar nih dari dua narasumber kita, dari Pak Eli dan dari Ibu Esther Prasetyowati. Kasih Allah yang kekal itu kan jelas sekali tadi sudah Allah sendiri yang ngomong dalam kitab Yeremia 31 ayat 3 itu. Allah tuliskan seperti itu. Berarti pasti ada dong gitu kan, contoh atau pembuktian dari kasih Allah yang kekal itu yang mungkin Alkitab ada kisahnya tuliskan, atau boleh juga dari Bapak Eli dan Ibu Esther secara pengalaman pribadi. Boleh diceritakan kepada kami seperti bukti dari kasih Allah yang kekal itu. Boleh dari kisah Alkitab mungkin yang Pak Eli atau Bu Esther dapat, atau mungkin secara pengalaman pribadi dari Pak Eli dan Ibu Esther Prasetyowati, supaya kami makin nangkep bahwa iya ya, ternyata selama ini perjalanan hidupku seperti ini tuh, inilah bukti kasih Allah yang kekal dalam hidupku. Seperti itu kira-kira. Silakan mungkin dari Ibu Esther Prasetyowati terlebih dahulu, boleh? Sekalian tutup, Mah. Apa ya? Kalau saya sih pengalaman pribadi sih ya lebih kayak apa namanya, merasa mungkin sempat untuk istilahnya ya udah hidup aja sendiri gitu, nggak ada Tuhan gitu. Tapi ya tetap akhirnya kembali lagi bahwa nggak bisa hidup tanpa Tuhan gitu. Kalau dari Alkitab sih saya belajar seperti ini. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang Allah lontarkan cuma satu, aku menjanjikan juru selamat. Dan itu sampai detik ini gitu loh. Jadi istilahnya gini, dia mengasihi kita itu sampai detik ini gitu. Istilahnya bukan peninggalan ya, istilahnya kasihnya dia tuh sampai detik
nggak berubah sama sekali di dalam hidup kita gitu. Kita lihat dari Adam dan Hawa, Adam dan Hawa, Nuh, apa semua yang diperbuat oleh mereka ya. Kalau istilahnya Tuhan mau muak itu ya sudah cukup muak lah dengan tingkah manusia gitu. Tapi dia tetap pegang janjinya bahwa aku harus mendatangkan juru selamat. Dan akhirnya Tuhan Yesus lahir dan itulah juru selamat gitu loh. Dia membuktikan kasihnya sampai dia memberikan anaknya yang tunggal hanya untuk memenuhi janjinya dan bukti kasihnya kepada kita. Saya rasa itu tidak kurang, sudah cukup lah, sudah cukup bukti kasih Tuhan itu sama kita gitu. Jadi ya cukup untuk berhenti untuk kita istilahnya meragukan Tuhan di dalam hidup kita, dan ayo kita sama-sama jalan sama Tuhan meskipun terkadang itu tadi mungkin terbawa perasaan atau hanya pemikiran kita, karena kan wujudnya nggak ada ya, istilahnya kan seperti itu, wujudnya nggak ada, yang ada wujudnya aja contoh kayak pasangan kita atau apa, itu terkadang kita masih, kamu tuh sayang nggak sih, masih gitu, mungkin masih seperti itu ada wujudnya. Sedangkan ini kan yang tidak ada wujudnya, istilahnya Tuhan itu kan tidak ada wujudnya. Terus kita disuruh, istilahnya kita disuruh untuk terus percaya dengan hal yang tidak ada wujudnya, itu mungkin nggak gampang, tapi terus untuk mempercayai bahwa Tuhan itu kasih dan kasih Tuhan itu kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Esther. Pak Eli mau menambahkan sedikit, mungkin silakan. Pak Eli. Kesaksiannya Mama dari mana ya? Apa ya? Ya kalau saya sih pengalaman pribadi saya merasakan kasih Allah kekal itu ya seperti yang saya dari awal juga saya katakan bahwa saya merasakan bagaimana betul-betul kasih Allah itu waktu saya betul-betul menyerahkan diri saya untuk bertobat kepada Tuhan. Ya, dulu waktu belum bertobat, ya mungkin kasih Allah sudah ada, tapi belum betul-betul merasakan kasih Allah. Nah, di dalam perjalanan pertobatan saya, ya tidak sedikit saya jatuh, ya banyak kesalahan-kesalahan, pelanggaran yang saya lakukan, saya akui itu. Jadi bukan berarti waktu saya sudah bertobat gitu, mengakui Yesus Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perjalanan saya baik-baik saja. Saya jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi saya melihat bahwa waktu saya pun keterburukan saya, waktu saya jatuh di dalam dosa yang terburuk pun, Tuhan tetap ada menyertai saya. Tuhan tetap ada mau mengampuni saya. Itu yang membuat saya merasakan bahwa kasih Tuhan itu kekal buat saya. Terus ada buat saya. Tidak berkesudahan di dalam kehidupan saya. Bahkan sampai hari ini pun juga saya melihat bahwa kasih Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan saya. Saya melihat sendiri bagaimana saya kira saya pernah merasa bahwa waktu orang tua saya pertama kali bapak saya dipanggil Tuhan, aduh kok Tuhan begini, saya sempat merasa bahwa kok Tuhan tidak mengasihi saya. Tetapi dengan berjalannya waktu saya melihat bahwa walaupun orang tua saya dipanggil Tuhan, saya melihat kasih Tuhan itu betul-betul tidak pernah meninggalkan saya. Dia terus ada menyertai saya, bahkan sampai di tahun 2018 orang tua ibu kami juga dipanggil Tuhan. Saya pun juga melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetap ada bersama dengan kami. Bahkan saya mengatakan dia menjadi orang tua betul-betul kepada kami, mengingatkan kepada kami, ya walaupun mungkin bukan langsung berbicara, tetapi di dalam hati kita kami diingatkan selalu untuk tetap hidup percaya kepada Tuhan. Jadi saya melihat dari kehidupan saya dari awal saya bertobat, menyerahkan, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya melihat bahwa Tuhan tetap ada menyertai saya sampai hari ini. Walaupun keadaan saya, walaupun saya juga ya jatuh bangun di dalam kesalahan-kesalahan, dan saya percaya Dia adalah Allah Dia adalah Allah yang penuh kasih, seperti di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya ke-9, Dia akan mengampuni dosa kita. Dan itu saya rasakan waktu saya mendatang kembali kepada Tuhan. Dia begitu Allah yang penuh kasih itu terus melanjutkan akan kasih-Nya yang kekal itu di dalam kehidupan saya. Jadi kalau bicara pengalaman,
ya, kesaksian hidup. Itulah yang saya rasakan bahwa waktu saya mempercayai Tuhan dan sampai hari ini saya melihat kasih-Nya tidak pernah berubah di dalam kehidupan saya. Terlepas dengan apa yang pernah saya lakukan salah di hadapan Tuhan, saya melihat Dia tetap ada menantikan saya untuk kembali hidup benar di hadapan Dia. Dan itu saya rasakan yang namanya kasih yang kekal. Dan saya mau ada satu tulisan saya mau sampaikan kepada kita pada malam hari ini, bahwa kasih Allah itu kepada kita jauh lebih besar daripada dosa kita. Ya, dosa kita tidak bisa menghentikan kasih Allah kepada kita. Kasih Allah lah yang menghentikan dosa di dalam hidup kita. Jadi dosa tidak bisa menghentikan kasih Allah kepada kita, tetapi kasih Allah lah yang menghentikan dosa itu di dalam kehidupan kita. Oke, itu saja. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sudah Bu Esther ya. Kita berikan tepuk tangan dong untuk narasumber kita yang luar biasa malam ini. Terima kasih Pak Eliasa, terima kasih Bu Esther Prasetyowati. Oke, saya sedikit menambahkan sedikit saja. Saya ingat kisah firman Tuhan, persis dengan tadi yang Pak Eli bilang, dosa tidak pernah bisa menghentikan kasih Allah, tapi kasih Allah yang menghentikan dosa dalam hidup manusia. Saya diingatkan kisah tentang Daud, Bapak Ibu Saudara, ketika Daud berzina dengan Batsheba. Kasih Allah tidak berhenti dalam hidup Daud. Amin. Tapi kasih itu menghentikan, karena seketika begitu Daud ditegur oleh Nathan, dia memilih untuk bertobat, selesai. Urusannya dengan Tuhan langsung clear. Kasihnya Tuhan itu dalam hidup Daud itu mampu untuk membuat Daud, ya, aku salah. Aku ngaku, aku bertobat. Selesai. Luar biasa. Kita punya Tuhan yang begitu sangat luar biasa. Amin. Bahkan semua janji Tuhan kepada Daud tidak ada yang dibatalkan satupun. Even Daud bikin dosa. Jadi mari, sepanjang bulan ini kita sudah belajar tentang kasih Allah. Ini seri terakhir, minggu ini tentang kasih Allah. Kami semua berharap bahwa yuk kita semua makin yakin, makin hidup dalam kasih Allah itu. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, kasih-Nya tanpa syarat kok. Apapun kondisi kita. Dia sudah buktikan dengan korbannya di atas kayu salib, dia nggak berubah sama sekali dan kekal sampai selama-lamanya. Kalau tadi saya tergelitik dengan Pak Didi begitu ngomong, masa sih selesai pas kita udah mati gitu ya. Saya percaya sebenarnya berlanjut Pak, nanti kekekalan. Kita tetap hidup dalam lingkaran kasih-Nya Allah. Tapi kan kita nggak bisa ngomong sekarang Pak, nggak ada yang pernah ngalami mati dulu kan, jadi nggak ada yang pernah bisa cerita gitu loh Pak. Jadi ya kita cuma sampai di sini aja ngertinya begitu ya Pak ya. Nanti satu saat kalau mungkin bisa kita ketemu lagi di surga, cerita semua, wah ternyata berlanjut selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati sepanjang bulan ini. Kami berharap bahwa bahan kita yang sederhana ini boleh membuat kita semakin kaya, semakin dalam pengenalan kita akan kasih Allah kita. Bulan depan kita masuk dalam seri yang baru dengan para moderator yang juga baru nanti. Jadi siapkan teman-teman semua, kita semua akan muter, semua jadi narasumber, semua jadi moderator, kita akan terus muter, sama-sama kita belajar ya. Tenang aja, kita bahannya sederhana sekali kok. Tapi kenapa minggu terakhir ini sepertinya tadi banyak bombardir pertanyaan ya, karena ini seri terakhir. Jadi kita harus mengulik semuanya supaya makin jelas semuanya. Amin. Kasih jempol kepada moderator. Oke, terima kasih. Yuk kita berdoa terlebih dahulu untuk firman yang kita sama-sama belajar. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami tanpa syarat, yang sudah membuktikan kasih-Mu dengan korban-Mu, kasih yang tidak pernah berubah, yang tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi hidup kami, yang kekal Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur, Allah Roh Kudus, Engkau yang bantu setiap kami, untuk kami semakin menghidupi kasih-Mu. Kami semakin kuat keyakinan kami bahwa kami dikasihi Tuhan sebegitu rupa. Terima kasih Tuhan, semua teman-teman yang malam ini boleh sama-sama belajar, kami boleh terus bertumbuh dalam kasih-Mu, kami boleh terus belajar untuk semakin mengenal kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur,
Dan kami berdoa berkati Pak Eliasar dan Ibu Esther Prasetyawati yang malam ini sudah menjadi narasumber kami. Engkau terus pakai hidup mereka, keluarga mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah melayani, yang juga sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Keluarga mereka Tuhan berkati semua. Terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Iya. Iya. Kami Pip, boleh ada Oke. pengumuman? Pengumuman, kita akan kembali lagi bertemu di Kamis doa malam. Untuk semua masih tetap ya, Senin sama Rabu sama Jumat belum ada ya. Terus hari Minggu ibadah umum seperti biasa. Terus hari Sabtu ada masih tetap ya 11-12 ya, masih oke. Ya, kita akan akhiri pertemuan FA kita pada malam hari ini. Waktunya panjang. Kita akan tutup dengan doa. Diminta untuk Pak Budi untuk menutupnya. Oke, kita berdoa. Terima kasih buat sharing fellowship malam hari ini Tuhan. Kiranya Kau tambah-tambahkan pengetahuan akan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami tidak saja mengisi di dalam kepala kami, otak kami, tetapi lebih daripada itu kasih-Mu Bapa yang kami pelajari terus melimpah dan meluap dalam setiap hati kami. Amen. Kami percaya kasih Tuhan akan terus mengampuni kami, membebat kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami solusi jalan keluar sampai kami semua ditibakan selamat dalam kemuliaan, berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua yang sudah setia sampai hari ini Bapa. Kami pertaruhkan hidup mereka hanya dalam anugerah-Mu. Di nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Ada tamu dari Batam jauh-jauh. Terima kasih Bu Indah, Oma Yulia. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Memberkati kita semua. Berkati semuanya. Thank you. Ramaya, Kayuan. Bye semua. Bye-bye. Bye, Oma Yulia. Bye-bye. Bye.